Sejarah pembentukan lembaga atau tim pemberantasan korupsi sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1960 hingga saat ini. Lembaga atau tim yang pernah dibentuk dalam pemberantasan korupsi yakni yang pertama masa Orde Lama, yang kedua masa Orde Baru, dan yang ketiga masa Reformasi. Yang pertama masa Orde Lama, munculnya Perpu tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 1960. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melancarkan Operasi Budi. Operasi Budi khususnya untuk mengusut karyawan-karyawan ABRI yang dinilai tidak becus waktu itu. Waktu itu perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih dan dijadikan BUMN, dipimpin oleh para perwira TNI. Operasi Budi antara lain mengusut Mayor Sadirman, kini menjadi Majen TNI Pur, meskipun akhirnya dibebaskan dari dakwaan. Yang kedua masa Orde Baru. Lembaga yang dibentuk pada masa Orde Baru yakni yang pertama Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK, yang kedua Komisi 4, dan yang ketiga Operasi Penerbitan atau OPS. Pertama adalah Tim Pemberantasan Korupsi TPK. Pada akhir 1967, Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Dengan Kapres nomor 228 1967 tanggal 2 Desember 1967 dan dasar hukumnya masih tetap Undang-Undang 24 1960. Para anggota tim ini merangkap jabatan lain seperti Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI. Hasil kerja tim ini kemudian berhasil menyeret 9 orang yang diindikasikan sebagai koruptor. Yang kedua, Komisi 4. Komisi 4 didirikan oleh Presiden Soeharto pada Januari 1970 untuk memberikan penilaian objektif terhadap langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan memberikan pertimbangan mengenai langkah yang lebih efektif untuk memberantas korupsi. Selain Komisi 4, di masa pemerintahan Orde Baru juga pernah berdiri Komisi Anti Korupsi atau KAK pada tahun 1970. Anggota KAK terdiri dari aktivis mahasiswa eksponen 66 seperti Akbar Tanjung, Hobi Mutis, Asmara Nabanan, dan kawan-kawan. Namun belum terlihat hasil yang telah dicapai. 28 komisi ini dibubarkan pada 15 Agustus 1970 atau hanya 2 bulan sejak terbentuknya operasi tersebut. Yang ketiga, Operasi Penerbitan atau OPSTIP. Pada tahun 1977 dengan berdasarkan Impres 9 tahun 1977, pemerintah melancarkan operasi penerbitan dalam 4 tahun mulai dari 1977 sampai 1981. OPSTIP telah menyelamatkan uang negara sebesar 20 miliar dan menindak 6.000 pegawai. OPSTIP merupakan gabungan dari unsur polisi, kejaksaan, militer, dan Menteri Pendayagunaan Peraturan Negara, dan setiap 3 bulan melaporkan kepada Presiden tentang penerbitan di Departemen dan Jawatan Pemerintah. Yang ketiga, masa reformasi. Tim atau lembaga yang dibentuk pada masa reformasi yakni yang pertama, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK, yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan yang ketiga, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Timtas Tipikor, dan yang keempat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPTK. Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim ini berada di bawah Jaksa Agung Marjun Darusman. TGPTPK dibentuk sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Sayang, TGPTPK yang beranggotakan jaksa, polisi, dan wakil dari masyarakat tidak mendapatkan dukungan.
bahkan oleh Jaksa Agung sendiri. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada era Megawati sebagai presiden, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Superbody yang memiliki 5 tugas dan 29 wewenang. Belum genap 1 tahun berdiri, KPK telah menerima 1.452 laporan masyarakat mengenai praktek korupsi. Meskipun seringkali menuai kritikan dari berbagai kalangan, namun apa yang telah dilakukan oleh KPK sedikit banyak memberikan harapan bagi upaya penuntasan beberapa kasus korupsi di Indonesia. Yang ketiga, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Timtas Tipikor. Tim pemberantasan korupsi yang terakhir dibentuk adalah Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa dikenal dengan Timtas Tipikor yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2005 pada tanggal 2 Mei 2005, ada 2 tugas utama yang diemban tim yang diketuai oleh Hendraman Supanji. Yang pertama, melakukan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus 31 atau indikasi tindak pidana korupsi. Yang kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal. Masa tugas tim yang terdiri dari 48 orang anggota dan berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan BPKP adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang. Tim ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Setiap 3 bulan, Timtas Tipikor melaporkan perkembangan kerjanya kepada Presiden. Tidak lama setelah berdiri, tim ini sudah disibukkan dengan penyelesaian kasus korupsi yang terjadi di 16 badan usaha milik negara, 4 departemen, 3 perusahaan swasta, dan 12 koruptor yang melarikan diri. Yang berikut pengadilan tindak pidana korupsi. Hasil evaluasi terhadap praktek pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan perkembangan hukum nasional dan internasional telah mendorong perubahan hukum pidana material dan hukum pidana formil dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah diundang-undangkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi, dan perubahan tersebut telah membawa implikasi hukum pada ketentuan undang-undang yang lain. Yang berikut kelembagaan dan penanganan pemberantasan korupsi. Saat ini, kelembagaan dan penanganan pemberantasan korupsi yakni yang pertama, Lembaga Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Lembaga Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama adalah Lembaga Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan lembaga penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, yakni antara lain kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintah atau negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan kasus korupsi, polisi memiliki hak dan
penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan penyidikan. Selain itu, polisi juga memiliki hak penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berikut kejaksaan. Ide dasar yang terkandung di dalam KUHP adalah penyidik utama adalah kepolisian, tetapi dalam pasal 284 KUHP secara khusus memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi. Dimaksudkan untuk persiapan sumber daya manusia serta sarana prasarana di dalam kepolisian agar pada waktunya dirinya sudah memadai sebagai penyidik. Ada dua macam perkara pidana umumnya yang harus mengikuti ketentuan dalam KUHP untuk sementara, yaitu yang pertama, Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yakni Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1995. Yang kedua, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 JUUU Nomor 20 tahun 2001, dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat negara, para penegak hukum atau penyelenggara negara. Kedua, mendapatkan perhatian yang meresahkan dari masyarakat. Yang ketiga, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam pasal 6 butir B, C, D, dan E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari mensurvesi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, pencegahan, monitor. Yang pertama, mensurvei terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan tindakan pencegahan korupsi. Dan yang keempat, memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Yang kedua, lembaga penuntutan tindak pidana korupsi yang merupakan lembaga penuntutan tindak pidana korupsi antara lain. Yang pertama, kejaksaan, dan kedua, pengadilan tindak pidana korupsi, dan yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertama, kejaksaan. Pengertian penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, yang dalam hal ini dan cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di pengadilan. Untuk kesempurnaan tugas penuntutan, jaksa perlu mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai akhir, yang seluruhnya dilakukan atas dasar hukum. Oleh karena itu, pra penuntutan merupakan wewenang yang diberikan undang-undang kepada jaksa penuntut umum. Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang berikut, pengadilan tindak pidana korupsi. Pembentukan pengadilan tipikor ada melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Undang-undang tersebut telah diuji material dan hasil pengujian material tersebut dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012016.
pada tanggal 19 Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam pasal 53-62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inkonstitusional atas dasar putusan MK tersebut telah diterbitkan produk hukum baru yaitu Undang-Undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pasal 39 telah mencabut berlakunya pasal 53-62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Yang 3, Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Pengadilan Korupsi dimuat dalam pasal 53 dikutip selengkapnya. Pasal 53 dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi yang penuntutan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dibentuk dan bertugas juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan permasalahan hukum. Pertama, Pengadilan Tipikor tidak memperoleh mandat Undang-Undang Republik Indonesia. Alasan ini kemudian menjadi ketidaksahan Pengadilan Tipikor dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, Pengadilan Tipikor dibentuk hanya untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran Pengadilan Tipikor yang demikian ini tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan peradilan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Atas dasar putusan MK telah diterbitkan produk hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pasal 39 telah mencabut berlakunya pasal 53-62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pengadilan Tipikor ini berbeda dengan Pengadilan Tipikor sebelumnya yang hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Ada beberapa perubahan dalam pembentukan Pengadilan Tipikor yaitu yang pertama, Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum. Berarti tidak ada lagi pengadilan umum atau khusus lain yang memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Selain pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berada pada pengadilan umum. Berbeda dengan sebelumnya, Pengadilan Tipikor hanya berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, Pengadilan Tipikor diberi wewenang untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi. Kewenangan Pengadilan Khusus Tipikor diperluas bukan hanya berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi, tetapi juga diberi kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaitan dan pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Pengadilan Khusus Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi. Perkara tindak pidana korupsi tidak lagi diproses melalui pengadilan ganda seperti sebelumnya, yaitu pengadilan umum yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan penuntut umum dan kejaksaan, dan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Jakarta Pusat yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Sekarang menjadi satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, baik penuntut umum yang berada di bawah manajemen Kejaksaan Agung maupun penuntut umum di bawah manajemen KPK. Yang berikut penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, agar lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat KPK memiliki tugas yang lebih variatif dibandingkan dengan polisi dan jaksa, sebagaimana dibuat dalam pasal 6, yaitu yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Maka KPK perlu segera melakukan langkah-langkah strategis dan melakukan peninjauan ulang kebijakan selama ini guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang terjadi baik langsung atau tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Khususnya telah dibentuknya Pengadilan Khusus Tipikor. Baik, dilihat dari sejarah perjalanan sampai kepada penugasan-penugasannya, maka bangsa Indonesia telah memerangi korupsi sejak tahun 1960 sampai sekarang. Korupsi adalah masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Maka kita sebagai warga negara yang baik harus membantu dan berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, entah itu masyarakat ataupun petugas atau pejabat pemerintah. Jadi perangi korupsi dan menjadi masyarakat yang berguna untuk bangsa negara, untuk kesejahteraan kita sendiri. Terima kasih karena telah menonton video saya. Semoga video yang saya buat bermanfaat untuk para penonton. Sekian dan terima kasih.